Apa kabar hari ini adik-adik? Pasti luar biasa. Terus sudah pada mandi, udah pada siap mau mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Nah, perkenalan dulu. Kita akan ibadah bersama saya, Kak Nita, terus dan saya Kak Gloria. Dan kita ditemani Kak Yetro. Kak Nita, aku tuh hari itu senang banget Kak, aku bersemangat banget. Kenapa Kak? Karena hari itu hari Minggu Kak. Hari Minggu itu kan biasanya kita ibadah, kita memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan Kak. Aku pokoknya sukacita dan semangat banget hari ini. Aku ikut semangat Kak. Nah, untuk menambah semangat kita hari ini nih Kak, kita akan angkat satu pujian, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Nah adik-adik boleh ikutin gerakan kakak-kakak ya. Jangan lupa bangkit berdiri. Nah adik-adik, sebelum kita berlanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita akan berdoa dulu untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, Engkau yang melindungi kami, anak-anak-Mu dari tidur kami semalam, sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun dengan keadaan segar. Tuhan, sekarang kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan, akan memuji dan memuliakan nama-Mu, akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang beri kami hikmat kebijaksanaan, beri kami hati yang mendengarkan Tuhan Yesus, dan beri kami mata dan telinga untuk memperhatikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak Gloria, Ya, tadi kan Kak Gloria itu baru bersemangat, ya Kak, bersukacita. ya betul. Sekarang aku ini lagi bahagia loh Aduh, Kak. kenapa Kak kok bahagia? Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Oh berarti Tuhan Yesus itu udah ngangkat beban kita, jadi kita nggak punya beban Kak? Iya. Nah
Adik-adik, mari kita pujikan Aku Bahagia. Nah Kak Nita, ini sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Oh iya Kak, terus kita harus ngapain Kak? Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan Kak. Iya. Nah untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita tadi sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, berdoa bersama Kak Nita dan Kak Gloria. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena sampai saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk bersama-sama mengadakan ibadah online. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat dari Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, sudah kalian siapkan Alkitab kalian? Baik. Kita akan mendengarkan
kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini diambilkan dari kitab Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Nih Putri tunggu dulu ya. Siapkan dari Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 31. Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot, di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel,
dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikian tadi anak-anakku sekalian, firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dari Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 31. Nah, anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, saat ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema berani dan percaya. Setelah Raja Firaun, Raja Mesir, mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir,
bangsa Israel hatinya sangat senang sekali. Mereka bersuka cita anak-anak. Akhirnya mereka berkemas, mereka membawa keluarga mereka, membawa ternak-ternak mereka, dan membawa seluruh harta benda mereka. Ini adalah rombongan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah mereka. Anak-anakku, perjalanan mereka tempuh dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Perjalanan mereka sangat jauh, tetapi Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari, dan Tuhan memberikan tiang api pada malam hari. Mereka berjalan, terus berjalan. Akhirnya anak-anakku, rombongan bangsa Israel sampai ke tepi Laut Tiberius. Waduh, laut. Berarti jalan kita buntu. Bagaimana ya kita bisa menyeberang laut itu? Sementara rombongan kita sangat besar. Ada anak-anak, ada orang tua, bahkan ada ibu-ibu. Anak-anakku sekalian, saat mereka takut, saat mereka panik, tiba-tiba mereka mendengar suara kereta perang bangsa Mesir. Ketubrak, 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 ketubrak. Mereka semakin takut. Mereka semakin cemas. Bagaimana ini? Kalau kita menyeberang, kita tidak bisa. Kalau kita diam di sini, pasti kita akan mati di sini. Akhirnya apa anak-anak? Orang Mesir itu marah. Mereka memanggil Musa dengan kasar. Musa, bagaimana ini? Kamu harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kami akan mati di sini. Bukankah kita lebih baik tinggal di Mesir, meskipun kita menjadi budak di sana? Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa bangsa Israel itu lama sekali menjadi budak di Mesir. Kalian tahu apa itu budak? Budak itu adalah orang-orang yang bekerja sangat berat. Apabila kerja mereka tidak baik, mereka akan dipukuli. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel saat berada di Mesir. Nah, pada saat mereka ribut, saat mereka kacau, saat mereka takut, tetapi Bapak Musa tetap tenang. Anak-anakku sekalian, apa kata Bapak Musa? Tenang saudara-saudara, janganlah kalian takut, janganlah kalian cemas. Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan pasti menolong kita. Anak-anak, rombongan bangsa Israel itu semakin marah. Bagaimana Tuhan akan menolong kita, Musa? Kita tidak punya perahu buat nyebrang laut ini. Kita tidak akan mungkin berenang, tenaga kita tidak kuat. Sementara ada anak-anak, sementara ada orang tua, ada ibu-ibu. Bagaimana ini? Kalau kita kembali, kita tidak punya kuda, kita tidak punya kereta seperti bangsa Mesir. Pasti kita akan mati di sini. Akhirnya apa anak-anak? Musa duduk dengan tenang. Musa mencari petunjuk Tuhan. Setelah Bapak Musa mendapat petunjuk Tuhan, akhirnya dia berjalan, adik-adik. Berjalan ke tepi pantai. Kemudian Bapak Musa mengulurkan tongkatnya.
sambil berkata, Tuhan pasti menolong kita. Nah anak-anak, apa yang terjadi? Air laut terbelah. Ada jalan kering di tengah laut. Wow, ajaib. Luar biasa penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Akhirnya Musa mengajak bangsa Israel, saudara-saudara, ayo semuanya kita menyeberang jalan ini. Ada jalan di depan kita. Akhirnya rombongan orang Israel itu berjalan melewati jalan kering di tengah laut itu. Sementara itu anak-anakku sekalian, rombongan bangsa Mesir tetap mengejar mereka, tetap mengejar bangsa Israel. Anak-anak, rombongan tentara Mesir tetap mengejar bangsa Israel. Begitu rombongan tentara Mesir itu menyeberangi laut, kereta mereka terasa berat, roda mereka miring. Dan begitu Musa mengulurkan tongkatnya kembali ke laut itu, kembalilah air laut, sehingga rombongan tentara Mesir itu terhempas dan tenggelam di laut Tiberiu. Anak-anakku sekalian, berkat pertolongan Tuhan, rombongan bangsa Israel bisa menyeberangi laut Tiberiu dengan selamat. Anak-anakku sekalian, jadi perlu kalian perhatikan, orang-orang Mesir saat mengadakan perjalanan ke tanah Kanaan, meskipun banyak rintangan, meskipun banyak halangan, termasuk kejaran tentara-tentara Mesir, tetapi bangsa Israel bisa melewatinya dengan baik. Karena apa anak-anakku? Karena Tuhan menolong mereka. Karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Untuk itu Kak Trihastuti juga berpesan kepada kalian. Saat kita menghadapi berbagai masalah, anak-anak jangan takut, anak-anak jangan cemas, anak-anak jangan gelisah. Tetaplah maju, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Anak-anakku sekalian, saat ini kita punya ayat emas atau ayat hafalan. Ayat hafalan saat ini diambilkan dari Keluaran 14 ayat 13 bagian A. Sudah ketemu semuanya? Keluaran 14 ayat 13 bagian A. Mari kita baca bersama-sama. Putri akan memberi aba-aba sampai 3, tapi ke belakang ya anak-anakku ya. 3, 2, 1. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Oke anak-anakku, setelah kita menerima firman Tuhan, kita menerima ayat emas saat ini, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Engkau telah berkenan untuk menolong kami, menyertai kami dalam kami menerima firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan untuk berani dan selalu percaya bahwa Engkau adalah penolong yang ajaib untuk kami, bahwa Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang di surga untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami memohon kepadamu, kami mohon berkat-Mu untuk teman-teman kami yang saat ini setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Berikanlah kesehatan ya Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah pula hikmat yang semua itu berasal dari Tuhan. Kemurahan dan kebaikan Tuhan berikan kepada kami semua. Dan saat ini kami juga berdoa untuk kakak-kakak pendamping sekolah minggu yang selalu setia untuk melayani dalam ibadah online. Tuhan juga berikan kemampuan dalam berpelayanan sehingga hanya nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Begitu pula kami juga memohon kepadamu ya Tuhan untuk gereja Tuhan di Karangdowo ini. Berkati Bapak Pendeta, berkati Bapak Ibu Majelis, berkati semuanya yang terlibat dalam pelayanan di gereja Tuhan ini. Sehingga dalam pelayanannya ini ya Tuhan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Apabila saat ini ada yang sedang menderita sakit, alirkan kesembuhan untuk mereka. Teman-teman kami yang saat ini Tuhan sedang berkesusahan, Tuhan yang akan menghibur mereka. Dan jika teman-teman kami saat ini ada yang malas, Tuhan yang akan memberikan roh ketekunan kepada mereka. Dan jika teman kami saat ini ada yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran mereka Tuhan Yesus, limpahkanlah mereka kemurahan, limpahkanlah mereka umur panjang, jadikanlah mereka anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Karuniakan kemakmuran, berikanlah kekuatan, juga berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin negeri kami, sehingga Tuhan negeri kami ini dalam keadaan damai sejahtera karena pertolongan Tuhan. Perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini anak-anakku sekalian. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kak Bu. Ya Kak. Tadi itu kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Iya. Nah, dibawakan oleh siapa sih Kak hari ini tuh? Tadi firmannya itu dibawakan oleh Ibu Trihastuti Kak. Tema hari ini tuh apa sih Kak? Temanya itu berani dan percaya. Dari kitab mana Kak? Dari kitab Keluaran 14 ayat 1 sampai 31 Kak. Hebat Kak Gloria. Adik-adik, kita akan mengulas firman pada pagi hari ini
bangsa Israel sempat putus asa melihat masalah yang dihadapi. Tapi ketika Tuhan menolong, mereka pun berani untuk maju sehingga akhirnya mereka bisa menyeberangi Laut Tebrau. Nah adik-adik, ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak boleh menyerah, berdoalah dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Misalkan nih, kita mempunyai cita-cita yang ingin kita capai, kita harus mendoakan hal tersebut kepada Tuhan Yesus dan rajin belajar agar dapat nilai yang baik. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman percaya kita dengan mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sudah saatnya nih kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Nah persembahannya jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop. Untuk mendasari persembahan kita akan angkat satu pujian, segala puji syukur. sudah mengumpulkan persembahan, mari kakak hantarkan, kita akan doa persembahan dan penutup. Siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan dan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Bapak sertai persembahan yang telah kami kumpulkan untuk memperluas kerajaan surgawi. Bapak berkati pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kemampuan, berikan kejujuran, berikan rasa takut kepada Engkau. Terima kasih juga Tuhan telah menyertai kami pada pagi hari ini dalam ibadah kami. Berkati kami untuk acara atau kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, pertanyaan kuis Alkitab minggu ini akan ditayangkan setelah lagu penutup. Jangan lupa catat pertanyaannya dan jangan lupa merekam video karaoke lagu berformat landscape dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Nah, disertakan dalam jawaban kuis yang adik-adik kirim ya. Kami tunggu partisipasinya dari kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, berdoalah kepada Tuhan dan jangan takut, sebab Tuhan pasti menolong kita. Kita akan memujikan lagu pujian Jangan Takut untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini.